Shalom Alaikum Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Dimanapun Anda berada saat ini, kiranya senantiasa dalam keadaan yang sehat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Baik dan yang Maha Kasih. Bapak Ibu dan Saudara, topik ministry kali ini saya akan membicarakan seputar fenomena tentang Gereja Katolik Roma yang akhir-akhir ini ternyata diidentifikasi sebagai gereja yang sesat, gereja yang sudah dibawa kendali iblis. Nah, ini sungguh mengagetkan ya, dan sedikit menimbulkan pertanyaan gitu. Ada apa gerangan? Tuduhan-tuduhan tersebut dimulai atau dilakukan pertama-tama oleh Uskup Agung Vigano ya, yang dengan YouTube-nya secara belak-belakan justru mengajak intinya agar umat Katolik tidak taat lagi pada hierarki gitu ya. Ini mengagetkan dikarenakan menurut beliau Gereja Katolik Roma yang saat ini ada di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus ini adalah gereja yang telah berkhianat pada tugas apostoliknya. Ya, tugas apostolik itu maksudnya adalah tugas yang mewarisi dari para rasul, ya, begitu, yang tidak murni lagi, yang menyimpang. Ya, karena itu beliau lalu mengajak umat Katolik untuk tidak taat lagi kepada siapa? Kepada hierarki atau imam-imam yang dia katakannya sebagai bayaran itu. Ya, karena menurut beliau Gereja Katolik Roma dewasa ini sudah disusupin oleh kaum globalis yang notabene tidak lain adalah kekuatan dunia saat ini. Dan kekuatan dunia saat ini, ya, kaum globalis itu adalah kekuatan dunia saat ini. Dan dikatakan bahwa sebagaimana dikatakan kitab suci, penguasa dunia ini tidak lain adalah iblis gitu. Ya, dan Gereja Katolik Roma saat ini sudah dibawa kendali penguasa dunia tersebut atau iblis. Karena itu dikatakan sebagai gereja yang telah sesat, gereja yang telah berkhianat pada tugas apostoliknya. Ya. Ini terus terang mengagetkan. Saya tidak tahu ya seberapa jauh nanti pengaruh dari seruan Uskup Agung Vigano ini, apalagi sekarang kan sudah di zaman internet demikian, dengan teknologi digital ini seruannya ini sudah langsung mengumandang mendunia ya. Dan saya lihat juga misalnya sehubungan dengan pernyataan-pernyataan Uskup Agung Vigano ini, paling tidak Mel Gibson ya, kita ingat itu beliau adalah sutradara dari film apa namanya, saya lupa ini, The Passion itu ya. Nah, sudah ikut berkomentar ya. Kemudian kalau di Indonesia juga channel YouTube Crusader Network Indonesia juga memberikan kritik kepada hierarki Gereja Katolik Roma dewasa ini yang dikatakan sudah hidup di bawah Konsili Vatikan kedua. Itu juga senada dengan seruan dari Uskup Agung Vigano itu. Singkatnya adalah di mata Crusader Network, Gereja Katolik Roma saat ini jelas gereja yang sudah sesat, sudah menyimpang, adalah gereja ilalang, ya, gereja yang dibawa kendali iblis, ya. Yang karena itu bahkan dengan terbuka channel tersebut mengajak agar umat Katolik yang datang ke gereja tidak ikut menyambut komuni, karena komuni yang diberikan, yang diselenggarakan itu dilakukan dengan cara yang tidak layak gitu. Yang dulunya dalam Katolik yang tradisional, dalam ritus Latin yang tradisional itu kan di dalam peristiwa Ekaristi atau sakramen Ekaristi itu yang menjadi pusat adalah Kristus, di mana imam yang melakukan mempersembahkan misa pun juga arahnya menghadap ke altar, artinya menandahkan itu Kristus sebagai pusat. Tapi kan sekarang tidak, dibalik ya, imam itu berhadapan-hadapan dengan umatnya
ya, dan sekarang menjadikan imam itu seakan-akan pusat gitu, bukan Kristusnya, ya gitu. Jadi ini sudah dikritik habis, sehingga itu sudah dinyatakan atau dikatakan oleh Crusader X sebagai satu ya dosa, kalau katakanlah bahkan dosa sakrilegi begitu ya dalam istilah Katolik itu, dosa yang ya terkait atau terhadap peristiwa Ekaristi itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Gereja Katolik Roma itu pusat ritualnya adalah di misa yang mempersembahkan Ekaristi itu. Ya, sakramen Ekaristi saya kira menjadi satu sakramen yang paling utama begitu kira-kira dalam Gereja Katolik. Sehingga ketika itu dilakukan dengan cara yang tidak layak menurut versinya CN ya, Crusader Network, ya itu tentu umat dihimbau untuk tidak ikut menyambut komuninya, karena komuni yang kudus itu dilakukan atau diselenggarakan dengan cara yang tidak layak. Ya kurang lebih ada makanan yang baik, yang bagus, yang enak, tapi tempatnya di tempat sampah begitu kira-kira analoginya. Ya jadi bagaimana orang mau memakannya tidak menjijikkan kira-kira gitu, meskipun makanan itu sendiri enak, lezat, ya bahkan di piring yang bagus, tapi kalau tempatnya di tempat sampah gitu kan tentu menjijikkan. Sekira kurang lebih analoginya begitu. Ya, ini dahsyat sekali. Ya. Lalu muncul juga ada juga channel berita ET Indonesia itu juga memberitakan bagaimana statement Uskup Agung Vigano terhadap hierarki Gereja Katolik Roma dewasa ini. Ya, yang dengan terbuka mengatakan sudah berkhianat, ya, sudah menyimpang, ya. Bahkan mengkonstatir tentang penolakan uskup Tiongkok untuk tidak boleh menghadap paus di Roma, ya padahal niat dari uskup Tiongkok itu mau memberikan laporan perkembangan terupdate, teraktual di gereja di sana, tetapi nampaknya justru Vatikan sudah berkolusi lebih dahulu dengan pemerintahan komunis, gitu. Kira-kira semacam itu. Ya, juga masih kembali menurut Crusader Network bahwa beberapa perilaku dari Paus itu menunjukkan, Paus Fransiskus ini ya yang sekarang menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang tidak cocok dengan dogma Gereja Katolik. Ya, beberapa diantaranya misalnya menandatangani dokumen perjanjian persaudaraan manusia itu di Dubai ya tahun lalu, lalu mencium Quran di situ, kemudian juga mengizinkan penyembahan berhala pacamama itu ada dilakukan, diselenggarakan di Vatikan, dan beberapa hal yang lain, yang perilaku yang dianggap yang di dalam kacamata dogma Gereja Katolik Roma itu sebagai penyimpangan, ya, sebagai penyimpangan. Nah, lalu muncul sekarang juga channel dari Bruder Peter Dimon, ya, Peter Dimon. Nah, wah ini lebih vulgar lagi, menyamakan Vatikan dengan Babel, yang menurut Wahyu 18 ayat 2 dikatakan sudah jatuh. Nah, jadi Vatikan, takhta kepausan, ya, Gereja Katolik Roma di Vatikan itu disama dengankan Babel, dan itu dinyatakan sudah jatuh oleh Bruder Peter Dimon, ya. Saya nggak tahu nih ordonya Peter Dimon ini bruderan mana gitu ya, tapi dengan vulgar sekali, bahkan menunjuk bahwa Paus Fransiskus sekarang ini sudah tidak pantas lagi dianggap sebagai paus gitu, karena menurut kacamata dogma Katolik, bagi orang Katolik yang sudah dibaptis dan dia menyimpang dari ajaran Katolik itu adalah bidah gitu. Dan perilaku dari paus ini jelas menunjukkan penyimpangan dari dogma-dogma atau ajaran-ajaran Katolik itu. Dan karena itu bahkan Bruder ini mengatakan paus itu sudah bukan Katolik lagi, tapi bidah itu, ya, bayangkan, udah bidah gitu, ya. Jadi dengan perilaku itu, apalagi yang tadi kembali kalau
Bahkan penyelenggaraan misa atau penyelenggaraan korban misa, korban Ekaristi ya di misa Gereja Katolik saat ini sudah luar biasa. Oh ya, dengan tari-tarian, dengan badut, dengan macam-macam itu menurut beliau ini ya itu sebagai suatu peristiwa yang menjijikkan ya, kekejian di dalam terhadap Ekaristi. Ya, seperti itu. Jadi dengan penyimpangan-penyimpangan, dengan perilaku Paus Fransiskus yang semacam itu, lalu dengan semangat Konsili Vatikan kedua yang sangat pro pada semangat globalis ya, yang tidak berpegang teguh kepada Injil tetapi kompromi kepada dunia ya. Nah, semua ini oleh pihak-pihak itu, baik oleh Uskup Agung Vigano, oleh channel Crusader Network Indonesia, oleh Bruder Peter Dimon ya, itu semua saat ini dikatakan Gereja Katolik Roma dewasa ini benar-benar sudah gereja di bawah penguasaan atau kendali iblis ya, gereja sesat, gereja antikristus bahkan ya, dan bahkan Paus Fransiskus saat ini sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai paus. Nah ya, nanti saya cuplikan video-video itu ya di dalam ini. Nah, tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan buat saya adalah ini fenomena apa gitu ya. Ini tanda zaman apa? Ya. Ini setelah 4 abad lahirnya Gereja Reformasi Protestan yang menggoncang dunia pada waktu itu lahir juga dari orang dalam sebenarnya, ya, dari seorang imam juga, dari Martin Luther. Itu adalah seorang imam, seorang doktor teologi dulu di dalam lingkungan Gereja Katolik sendiri. Ya, yang menguak itu ya, membongkar kejijian, kesesatan yang dilakukan oleh Gereja Katolik pada waktu itu ya, dengan menjual surat pengakuan dosa itu, dengan menipu umatnya, jemaatnya, kalau yang masukkan uang koin di dalam tabung itu yang bunyi, kalau uang koinnya bunyi ya nanti 1 jiwa di api pencucian melompat ke surga gitu ya. Itu kan penipuan rohani ya. Itu semua skandal memang pada waktu itu. Sehingga Martin Luther memprotes, dan kemudian ya nggak bisa terdamaikan lagi, maka dia harus diekskomunikasi dan lahirlah reformasi Protestanisme itu ya. Dan sekarang kita tahu dampaknya Protestan itu sudah mungkin ribuan denominasinya ya, terpecah-pecah sedemikian rupa, sudah nggak bisa dikendalikan lagi saya kira ya. Sudah terpecah beranak pinak dengan berbagai denominasi. Nah, sekarang muncul lagi kritik orang dalam lagi nih yang menghantam Vatikan ya, seorang uskup agung. Nah, kita tidak tahu nih kira-kira seberapa nih dampaknya. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya kan hanya satu pertaruhannya kalau menurut saya. Paus Fransiskus ini akan mengekskomunikasi Uskup Agung Vigano, bahkan mungkin memecatnya gitu ya, atau sebaliknya Uskup Agung Vigano yang mengekskomunikasi Paus ini. Tapi apa mungkin itu ya, saya benar-benar menimbulkan pertanyaan di dalam benak saya ya, apa yang terjadi, tanda apa ini kira-kira sehubungan dengan fenomena yang terjadi di dalam Gereja Katolik Roma ini. Ini bukan main-main Bapak Ibu dan Saudara. Gereja Katolik Roma ini kan salah satu mazhab ya, salah satu mainstream gereja terbesar di dunia ya. Nah, ternyata digoncang begini saja ya. Nah, sejauh ini kita juga belum mendengar reaksi yang tegas dari Vatikan, dari hierarki yang dikritik, yang dihantam ini, kira-kira reaksinya bagaimana? Nah, ya, sekarang kan bagaimanapun sudah banyak, saya kira, umat Katolik yang mulai berpikir, ya. Jadi kalau begitu, saya selama ini ke dalam Gereja Katolik ikut misa, ikut menyambut
komuni kudus atau ekaristi, lah itu kalau tidak valid, ya bukan penyelenggaraan ekaristi yang valid, ya, yang diperkenan Tuhan, terus apa gunanya nih? Gitu, ya. Apa gunanya nih? Dan ternyata sadar atau tidak, mungkin sudah mulai berpikir bahwa ternyata sekarang saya itu menjadi umat Katolik yang di bawah hierarki yang notabene dikendalikan oleh iblis tuh. Ya, kan sudah mulai tuh akan banyak umat yang mulai berpikir begitu. Ternyata hierarki Gereja Katolik Roma ini adalah hierarki gereja yang entah disadari atau tidak selama ini ternyata sudah dikendalikan oleh Lucifer gitu, oleh penguasa dunia, ya, oleh iblis. Wah, gimana itu? Ya, mengerikan sekali, gitu ya. Kira-kira kan pasti itu menimbulkan dengan adanya publikasi pernyataan-pernyataan dari Uskup Agung Vigano, dari channel-channel YouTube yang tadi, gitu ya, yang dengan terang-terangan bahkan mengatakan paus ini udah sesat dan bukan paus lagi misalnya, dan sebagainya. Itu kan pasti menimbulkan pemikiran, pertanyaan, ya, pada benak sebagian mungkin umat Katolik, gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya disadarkan dengan peristiwa ini bahwa bagaimanapun besarnya, ya, gereja itu ternyata ya benar-benar juga bisa oleng juga, ya. Kita tahu Gereja Katolik Roma ini kan secara organisasinya begitu rapi, begitu bagus. Saya pikir tidak ada organisasi gereja di dunia ini yang serapi, yang sebaik Gereja Katolik Roma, ya. Itu harus diakui, struktur pemerintahan gerejanya sangat dahsyat, luar biasa, ya. Nah, tetapi bahwa ternyata struktur pemerintahan gereja yang demikian hebat, yang demikian rapi, yang demikian canggih, yang demikian kompleks ini, ternyata kalau benar bisa disusupin iblis, bisa dikendalikan oleh iblis, kan berarti bisa ditarik satu kesimpulan, ya, bahwa benar-benar antara institusi, ya, dengan kebenaran itu tidak selalu timbal balik. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh terkecoh bahwa dengan adanya lembaga gereja yang hebat, yang besar, secara otomatis bahwa gereja itu membawa kebenaran. Ternyata belum tentu. Nah, kritik-kritik ini dilakukan oleh orang-orang intern Katolik loh. Meskipun juga ada, misalnya dari yang menyebut Profet Sadu Sundar itu, ya, yang juga mengkonstantir bahwa paus itu nabi palsu gitu ya, karena saya lupa pada bulan September atau kapan di tahun 2020 atau berapa di Belanda sana menandatangani satu perjanjian agama global misalnya, ya. Itu juga ada sih yang pihak di luar Katolik yang sudah mengamati perilakunya Paus Fransiskus ini. Tapi mungkin itu kan baru 1-2. Tetapi yang saya katakan ini tadi kan unsur-unsur dari dalam gereja Katolik sendiri. Ya, Uskup Agung Vigano jelas seorang uskup dari gereja Katolik Roma. Crusader Network Indonesia itu mengklaim dirinya adalah Katolik, meskipun beberapa channel YouTube Katolik yang lain tidak mau mengakui bahwa channel itu adalah channel Katolik. Lalu ini atas Bruder Dimon ini kan jelas muncul atas nama Bruder, ya. Kalau saya tidak salah ya Bruder berarti kan seorang awam yang membiara, ya, bersalibat dan membiara gitu. Cuman saya nggak tahu ini dia nggak menampilkan kongregasinya. Tapi saya menduga dengan fasihnya informasi-informasi yang diberikan dari sudut dogma Katolik, jelas beliau merepresentasikan pemahamannya tentang dogma-dogma Katolik gitu. Ya, nah kalau channel ET Indonesia ya saya tidak tahu, itu mungkin semacam ya media online gitu ya, tetapi memuat statement dari Uskup Agung Vigano itu. Jadi sekali lagi institusi yang hebat
ya, institusi gereja yang hebat, lembaga gereja yang hebat, tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Itu yang kedua ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi dengan kata lain, soal kebenaran Injil tidak perlu harus selalu diidentikan dengan lembaga, struktur lembaga gereja yang sehebat apapun. Ya. Nah, tentu Gereja Katolik Roma itu kan selama ini selalu mengklaim sebagai gereja yang rasuli begitu, yang meneruskan garis rasuli gitu ya. Ya, tetapi itu versinya mereka gitu ya, versi mereka. Tapi kenyataannya sekarang lihat aja, dari intern saja sudah mengkritik kesesatan itu. Ya, belum lagi kalau dilihat dari sudutnya reformasi Protestan, tentu ada banyak kritik. Ya kan? Kalau mengatakan di satu sisi Gereja Katolik Roma adalah gereja yang mewarisi atau meneruskan tradisi rasuli, ya, ajaran-ajaran rasuli, tapi kan ada begitu banyak tambahan imbuhan-imbuhan, misalnya tentang iman itu tidak murni langsung satu aja kepada Allah Tritunggal misalnya ya. Ada banyak devosi, ada banyak pemuliaan kepada Bunda Maria, terus kepada Santo Santa, lalu mensejajarkan magisterium dan tradisi dengan kitab suci. Semua dari kacamata reformasi Protestan itu tentu ditolak gitu. Itu tidak rasuli, maksud saya begitu kira-kira ya. Ya, lepas dari itu semua, tapi selama ini kan Gereja Katolik mengklaim bahwa dia adalah gereja yang lahir dari tradisi rasuli itu. Bahkan Vatikan mengklaim sebagai takhta Rasul Petrus ya. Meskipun dari sejarah gereja kita tahu bahwa Rasul Petrus itu tidak hanya di Roma, pernah menjadi uskup di mana? Di Antioquia misalnya, ya, sebelumnya juga pernah memimpin gereja di Yerusalem misalnya begitu ya. Tapi itulah klaim dogma. Nah, tetapi sekarang kenyataannya Gereja Katolik Roma yang demikian hebat, canggih itu dihantam ya oleh orang-orang internalnya sendiri. Nah, fenomena yang ketiga dari peristiwa ini adalah apa dampaknya ya bagi kesaksian, bagi efektivitas kesaksian Injil. Ya, tentu ini menggoyahkan dan akan menimbulkan tempik sorak bagi dunia, dan dunia akan mengatakan begini kira-kira. Nah, itu lihat, gereja aja rontok. Nah, ya, katakanlah Gereja Katolik Roma ini sebagai barometer Kristen gitu ya, secara dunia. Ya, gereja yang sehebat itu aja kenyataannya rontok. Nah, ya, rontok dalam pengertian moralnya, ajarannya dan sebagainya, kesetiaannya. Jadi dengan kata lain akan semakin banyak ya, kemungkinan akan semakin banyak orang Katolik pun akan menjadi sekuler. Ya, akan kemudian meninggalkan gereja gitu ya. Kemudian dunia nggak melihat lagi efektivitas kesaksian Injil dari gereja. Ya, itu akan banyak pengaruh kira-kira. Akan banyak pengaruh. Ya. Ya, kita tahu bahwa mainstream gereja itu nggak hanya Gereja Katolik Roma, ada gereja ortodok, gereja timur misalnya. Ya, di gereja timur itu memang juga masih terbelah, artinya ada gereja-gereja yang ortodoks, tapi juga ada yang ortodoks dalam arti timur tengah. Ada juga gereja Katolik yang gereja timur gitu, di Katolik tapi menggunakan bukan ritus Latin, menggunakan ritusnya adalah pada negara-negara setempat di Timur Tengah khususnya ya, itu disebut Katolik Timur juga ya. Tetapi kita tahu bahwa gerakan misi mereka kan tidak sehebat gerakan misinya Gereja Katolik Roma ya. Artinya pergolakan-pergolakan yang ada di mereka tidak terlalu berdampak gitu, tidak terlalu ngaruh kepada kesan masyarakat dunia. Protestan juga hebat di mana-mana, bergerak beranak pinak yang tadi saya katakan. Ya mungkin jumlah umatnya kalau digabungkan dalam seluruh denominasi Protestan kurang lebih seimbang dengan jumlah umat Katolik gitu ya kira-kira. Tetapi gereja Protestan ini kan tidak memiliki satu struktur organisasi
itu ya, seperti gereja Katolik punya struktur kepausan gitu, lalu punya Vatikannya sebagai pusat pemerintahan gerejanya, ya, punya satu pengendalian pemerintahan gereja di mana-mana di dunia ini gitu ya kan. Kalau Protestan itu kan masing-masing saja berdiri sendiri, menjadi denominasi sendiri dengan berbagai warnanya gitu ya, dengan berbagai warnanya gitu. Nah, maka pergolakan di dalam mereka juga nggak terlalu berdampak, nggak terlihat gitu. Artinya dunia tidak terlalu merasakan perpecahan, demi perpecahan di dalam gereja reformasi Protestan itu kan, tetapi ke dunia biasa-biasa saja, tidak melihat sebagai suatu gejala yang istimewa. Tapi berbeda halnya kalau ini terjadi di dalam gereja Katolik Roma, yang tadi saya katakan karena ini terstruktur rapi, ya, terorganisir satu pemerintahan gereja yang demikian hebat, demikian canggih, demikian kokoh, demikian mendunia, ya, kemudian goncang. Nah, ini dampaknya adalah pada pandangan masyarakat dunia yang akan ikut mencibir gitu, ya, akan ikut ya skeptis pada Injil. Ya, bayangkan gereja yang sehebat itu saja juga bisa dianggap sesat. Pausnya itu sekarang yang tadi saya katakan oleh Bruder Peter itu dikatakan bukan paus lagi. Bayangkan, ya. Vatikan itu sudah disamakan dengan Babel yang jatuh, gitu kan? Ya, karena teridentifikasi adanya perayaan cahaya ya di Vatikan, itu Fiat Lux namanya, yang menampilkan yang kurang lebih isi perayaannya itu merefleksikan atau mengungkapkan seperti yang dinubuatkan di dalam Wahyu 18 ayat 2 itu, kata Bruder gitu. Ya, jadi kita akan melihat bahwa dengan ini lalu masyarakat dunia akan skeptis gitu ya, akan ikut mencibir gitu pada Injil, pada kesaksian tentang Injil gitu. Itu salah satu dampak yang nomor 3 menurut hemat saya ya, pengaruh nomor 3. Nah, poin lain yang saya tarik dari fenomena ini adalah ini kira-kira mengungkapkan apa gitu ya, mengungkapkan tanda apa maknanya fenomena ini bagi dunia saat ini. Apakah ini salah satu tanda datangnya akhir zaman yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kemurtatan saat, ya. Bayangkan kalau saat ini gereja Katolik Roma dengan berikut hierarkinya, strukturnya itu sudah dikatakan sebagai murtad karena tidak setia lagi dengan tugas apostoliknya, atau menurut Bruder Peter itu karena sudah enggak setia dengan dogma-dogma Katolik, sudah dianggap bidah. Nah, kemurtatan ini dilakukan oleh gereja institusional secara mendunia loh. Karena kita tahu di Indonesia saja kan, mana ada keuskupan yang tidak pro pada Konsili Vatikan kedua. Ya, gereja Katolik Roma seluruh dunia ini hampir semuanya sudah hidup di bawah semangat Konsili Vatikan kedua. Gitu. Artinya entah sadar entah tidak, entah sengaja atau tidak, bahwa gereja Katolik ini sudah melakukan kemurtatan besar gitu. Kalau menurut pandangan-pandangan mereka ini sudah melakukan kemurtatan besar. Ya, nah, apakah kemurtatan ini merupakan tanda yang dapat dibaca sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, yaitu menjelang datangnya akhir zaman itu ditandai dengan adanya kemurtatan besar gitu. Ya, kemurtatan besar oleh gereja. Nah, ini 4 poin paling tidak, ini menarik untuk saya kemukakan ya, karena pasti akan ada dampak-dampak yang akan terjadi sehubungan dengan fenomena ini.
pergolakan di dalam gereja Katolik, sekali lagi menurut hemat saya merupakan salah satu barometer, ya, barometer tanda zaman, gitu, ya. Nah, lalu bagaimana kira-kira nanti respon dari hierarki resmi, ya, atas pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh gereja ini, ya, atau unsur-unsur gereja ini, ya, kita akan tunggu, ya, kita akan melihat dan sekaligus kita akan melihat dampak-dampaknya bagi dunia. Dan kalau itu benar bahwa ini merupakan salah satu tanda, yaitu kemurtatan ini benar, artinya menjadi salah satu tanda tentang menjelangnya atau mendekatnya akhir zaman, ya paling tidak sebagai umat Kristen sudah harus lebih berjaga, lebih waspada, lebih banyak mengevaluasi diri. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, untuk masuk surga itu nggak gampang. Jangan nanti ada orang Kristen meremehkan, menganggap saya sudah dibaptis, saya sudah percaya Kristus, lalu seakan-akan begitu saja bisa masuk surga. No, karena Kristus sendiri mengatakan masuklah pintu yang sempit itu. Ya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kamu juga tidak akan selamat. Ya, bahkan mereka yang sudah melayani Tuhan, sudah membuat tanda-tanda heran mujizat saja, Tuhan masih bisa menyangkal. Tuhan mengatakan tidak pernah nyalah kamu. Aku tidak kenal kamu, bayangkan aja. Ya, nggak semudah itu. Ya, nggak semudah itu. Bahkan di perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih mudah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Ya kan? Ya, meskipun pada sisi yang lain ada juga itu penjahat yang di ujung hidupnya langsung dianugerahi oleh Kristus satu keselamatan yang sempurna. Pada hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, nah itu kebijakan-kebijakan Allah. Tetapi maksud saya itu adalah kebijakan perkecualian, kekhususan. Tetapi secara umum Yesus menggambarkan bahwa nggak mudah masuk surga. Oleh sebab itu, tanda-tanda yang semacam ini harus ikut mengevaluasi kita, ya, harus ikut menyadarkan kita untuk mengevaluasi diri. Bagaimana kira-kira nasib saya sebagai orang Kristen? Jangan sok jago, sok hebat, sok yakin, sok pasti sudah masuk surga. Belum tentu. Evaluasi antara iman dan moral Anda. Tidak peduli siapapun kita, ya. Bisa jadi Anda rohaniwan, imam, romo, suster, bruder, atau pendeta, atau apa, pastor istilahnya, ya, penginjil, nggak peduli, belum tentu selamat. Jadi evaluasi diri itu lebih baik, ya, melihat diri sendiri, mengkoreksi diri sendiri itu jauh lebih baik daripada takabur. Demikian pesan saya dan salam sehat.